Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke tafsir rujukan kita. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir suratil Ikhlas. Tafsir surah Al-Ikhlas. Wa hiya makkiyah. Beliau di sini menyebut surah ini makkiyah. Padahal sebenarnya surah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, bahkan sahabat dan tabi. Ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ay qul qawlan jaziman bihi. Qul di sini katakanlah gitu ya. Katakanlah qaulan jaziman, perkataan yang mantap ya, mu'taqidan lahu, meyakininya, arifan bimaknahu, dan mengetahui maknanya. Ini kadang-kadang persoalannya itu di sini. Kita cuma mengucapkan saja, tidak tahu maknanya. Nah, urusan-urusan akidah, urusan iman itu tidak mungkin hanya diucapkan di bibir. Urusan akidah itu pertama adalah pusatnya di hati, kemudian diucapkan. Jadi kalau misalnya ada orang menghafal surah ini tapi maknanya dia tidak paham sama sekali atau tidak meyakini apa yang terdapat di sini, terkandung dalam surah ini, mukmin enggak dia? Enggak mungkin. Karena itu hanya sebatas qaul, ya. Maka kalau ada persoalan-persoalan iman, ya, yang perintahnya itu untuk dikatakan sekali lagi, maka itu bukan tidak hanya cukup di lisan. Misalnya Rasulullah berdakwah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Apakah antum membayangkan bahwa hanya disuruh mengucapkan la ilaha illallah di lisan saja? Gak mungkin. Karena kalau urusan-urusan iman itu hanya di lisan, tidak tembus di hati, orang itu munafik. Membuat pengakuan yang muluk-muluk tapi tidak tembus ke hati, ya, tidak mungkin dikatakan iman. Awal surah Al-Munafikun, coba bayangkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu mantapnya kayak apa ucapan itu? Mantep banget. Hah? Itu penuh dengan takkidat. Ya. Bahasa Arab itu ada yang polos. Ya, polos. Datar aja. Kadang-kadang ada takkid, bahkan kadang-kadang tuh deret sumpah. Kita di dalam Al-Quran itu kadang-kadang satu surah itu sumpahnya banyak banget, baru disebutkan jawabul qasam. Orang munafik itu kalau ketemu Rasulullah, Allah kabarkan apa? Mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Masya Allah, itu mantapnya luar biasa. Nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, la rasulullah, benar-benar utusan Allah. Tidak hanya mengatakan Anda utusan Allah, tapi dimentahkan oleh Allah. Ucapannya ini persis seperti ucapan dia. Allah ketika mementahkan ucapan orang munafik, persis kalimatnya seperti yang dia ucapkan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dah. Allah bersaksi bahwa orang munafik ini benar-benar pendusta. Padahal ucapannya seindah itu, semantap itu. Ya. Makanya ada perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakinnal iman ma waqara fil qalb wa saddaqatul a'mal. Iman itu bukan hanya basa-basi, ya, dan angan-angan kosong, bukan hanya urusan bibir saja, basa-basi, tapi yang terhujam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ya, maka di sini tafsirkan qul huwallahu ahad, ini kan masalah akidah kan, masalah keimanan kan. Maka
harus mantap. Karena kalau nggak mantap, nggak mukmin. Kalau ada masih orang itu masih didera keraguan, apa benar ya Allah ini apa namanya Esa? Apakah benar Allah ini lam yalid walam yulad? Masih ada keraguan. Orang seperti ini namanya kufrus syak. Orang seperti ini masih kafir. Kafirnya jenis kufur syak, kufur ragu-ragu, nggak mantep. Ya. Sayang ya, kita ini belajar agama kadang-kadang memang masalah akidah itu kurang mendapatkan perhatian ya, yang maksimal. Ya, taib. Bahkan bayangkan sampai ada orang Islam itu menyatakan semua agama sama. Berarti dia menyamakan antara kafir dengan mukmin, dengan iman, tauhid dengan syirik. Iya. Orang yang menyatakan semua agama sama itu berarti konsekuensi dengan prinsipnya itu dia samakan antara iman dengan kufur. Orang yang imannya selaras dengan qul huwallahu ahad, mukmin dia. Yang menyelisihi Allah menyatakan lam yalid walam yulad. Ada orang yang meyakini Allah punya anak. Sama? Orang mukmin itu mengimani Al-Quran ini kalamullah, kitabullah. Orang di luar Islam tidak meyakini Al-Quran kalamullah, kitabullah. Mukmin sama. Nah kalau dia katakan semua agama sama, kan berarti sama. Orang yang meyakini Muhammadur Rasulullah dengan yang tidak meyakini, akhirnya disamakan kan? Mungkin gak orang yang tidak meyakini bahwa beliau utusan Allah mukmin? Gak mungkin. Untuk mendapatkan sebutan mukmin, salah satunya harus meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah. Bahkan bukan tidak cukup di situ, tidak cukup di situ. Dia harus berkeyakinan bahwa beliau itu diutus untuk seluruh umat manusia. Dan masih ada satu lagi, belum cukup. Orang itu juga yang meyakini Muhammadur Rasulullah, yang meyakini bahwa beliau diutus untuk segenap umat manusia. Dia juga harus berkeyakinan beliau sebagai penutup, sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ya. Taib. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bukan sekadar diucapkan, tapi dengan perkataan yang mantap, meyakini apa yang diucapkan itu tahu maknanya. Ya kalau tidak tahu maknanya, apa yang diyakini? Ini persis dengan persoalan la ilaha illallah. Para ulama ketika menyebutkan syurut la ilaha illallah, ya, itu harus ada ilmu, harus yakin, ya. Kemudian harus patuh. Kemudian apalagi harus ikhlas, ya. Taib. Kemudian qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Qadin hasarat fihil ahadiyah, keesaan itu hanya ada pada Allah. Fahuwal ahad, dia esa, al-munfaridu bil kamal, yang esa dengan kesempurnaan. Alladzi lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang bagus. Sebenarnya bukan hanya bagus ya. Kalau diterjemah bagus itu kurang sebenarnya. Karena para ulama ketika menjelaskan al-asmaul husna, al-husna menjadi sifat untuk kata al-asma. Berarti Allah memiliki nama-nama yang husna. Itu tidak cukup diartikan bagus, karena husna itu artinya ghayatul hasan. Yang apa ya, ghayah itu sudah mentok lah gitu bagusnya itu. Nah, apa itu? Berarti sangat bagus. Kenapa nama Allah semuanya husna? Karena nama-nama Allah itu, setiap nama Allah itu mengandung makna yang merupakan sifat bagi Allah. Ya. Beda dengan orang ya. Orang itu kadang-kadang namanya bagus, tapi bertentangan dengan namanya. Dan itu mungkin sejak zaman dulu. Tokoh atau gembong munafik itu namanya siapa? Namanya gembong munafik. Zaman Nabi. Musa. Itu mah nabi palsu. Gembong munafik. Abdullah kan namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah namanya, tapi ternyata dalam sejarah
Ini ra'sul munafik, ra'sul munafikin, gembongnya orang munafik. Jadi jangan heran kalau ada orang namanya sekarang ini Abdullah, dia nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak pernah ke masjid, tapi namanya Abdullah. Nggak usah ini. Karena orang itu bisa saja dinamai yang bagus tapi tidak. Bahkan bapaknya menyematkan nama yang bagus, ya bagus, dengan harapan nama ini nanti menjadi terrealisasi dalam pribadi anak tersebut. Bisa saja gagal dunia ini. Ada orang tua sangat apa namanya, misalnya menamai anaknya itu Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wanita luar biasa. Kemudian ada seorang muslim menamai anaknya Khadijah. Ternyata nggak ada mirip-miripnya dengan Khadijah istri Rasul. Mungkin jadi pendangdut mungkin. Ini dunia. Tapi Allah walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat bagus. Taib. Kemudian wasifatul kamilatil ulya, dan sifat-sifat yang sempurna lagi maha tinggi. Wal af'al al muqaddasah, dan perbuatan-perbuatan yang suci. Beda dengan kita ini, banyak sering berbuat konyol. Bahkan kita itu sering berbuat maksiat. Allah seluruh perbuatannya itu adalah baik. Ya. Alladzi la nadhira lahu wa la mathil, yang tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Allahus Samad. As-Samad ay al-maqsud fi jami'il hawaij, yang dituju untuk pemenuhan segala hajat. Ya. Jadi makhluknya ini sangat membutuhkan Allah. Allah tempat mohon. Nah ini nih kadang-kadang menyadarkan manusia bahwa Anda ini fakir ilallah. Itu ada orang-orang yang keras kepala, yang merasa tidak butuh dengan Allah. Termasuk orang-orang yang sukses dan menganggap kesuksesan itu adalah hasil jerih payahnya. Berarti ini orang sudah tidak butuh Allah. Ya. Taib. Allahus Samad. Dan ini ikhwatal imannya, dua titik ini harus kita benar-benar apa ya, kita kembangkan dalam diri kita, menyadarkan diri kita bahwa kita ini nahnu fuqara ilallah, sangat membutuhkan Allah. Yang kedua, tempat bergantung, tempat bermohon dalam urusan-urusan yang hanya Allah yang bisa mengijabah. Jangan pernah memohon kepada selain Allah. Pastikan kebutuhan kita, hajat kita ini kita panjatkan keharibaan Allah. Berkisar apa? Orang mukmin itu hajat-hajatnya, permohonan-permohonannya berkisar kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Memohon kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan berlindung kepada Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Itu kisaran doanya. Antum Al-Adabul Mufrad sudah sampai hadis keberapa? Al-Adabul Mufrad dengan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Dahri hafizahullah, sudah sampai berapa? Jilid kedua. Itu yang ingin saya tanyakan. Antum kalau sudah masuk ke bab da'watin Nabi, bab doanya Nabi, bagaimana banyaknya doa itu, yang isinya itu Masya Allah hal-hal besar, doa-doa yang simple, yang ringkas, tapi kandungannya kita memohon kepada Allah hal-hal besar. Berlindung kepada Allah dari adab kubur, dari jahanam, dari apalagi fitnah kehidupan, fitnah kematian. Kemudian apalagi Dajjal, ya kan? Kemudian juga berlindung kepada Allah. Di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min su'i sam'i wa basari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, mataku, lidahku, apalagi hatiku, nafsu dan maniku. Mani, ya benar kan? Apa itu yang dimaksud mani? Berlindung kepada Allah dari keburukan mani. Keburukan mani itu apa? Zina. Di situ ada penjelasannya. Masya Allah. Ini ya. Apalagi kalau Rasulullah itu mohon ampun, ya Allah, dirinci sebegitu detailnya, padahal Rasulullah tidak punya dosa. Kalau mohon ampun kepada Allah itu dirinci, sampai ada yang
apa seriusku, main-main apa candaku dan seterusnya, dirinci. Dan itu semua ada padaku. Dan doa ini yang membaca Rasulullah. Ya. Ya. Ini harus di ini ya. Kita sadarkan diri kita ini punya ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah, dan tempat bergantung kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada satu lagi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita itu melalui orang kadang-kadang. Taib. Maka dalam ajaran Islam itu bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi orang-orang yang berjasa sampainya nikmat Allah kepada kita juga harus berterima kasih. Maka tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini hidupkan ajaran ini. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah menerima kebaikan dari orang lain itu nggak ada terima kasihnya. Padahal Rasul kita mengajarkan itu. Kenapa? Bakti kepada ibu itu menjadi kewajiban paling besar yang kaitannya dengan sama manusia. Ada kaitannya dengan ini. Berterima kasih kepada ibu karena jasanya kita lahir ke dunia itu melalui dia. Atau ada yang lahir dari dari batu? Ada. Ya. Subhanallah. Itu kalau kita pelajari adabul mufrad itu ya, benar-benar kita menjadi orang beradab, terutama beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerengek kepada Allah banyak sekali yang kita ini, ya. Rizki kita juga bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sampai afiah. Orang-orang itu kadang-kadang kalau sehat itu hanya mengandalkan minum multivitamin lah, olahraga lah. Padahal kalau kita nih urusan afiah itu kita bersandar kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kemudian ditutup apa itu? La ilaha illa anta. Ya, semua bersandar. Coba kalau orang yang tidak ini dipuji-puji, kamu sehat banget ya. Oh iya, saya itu rajin olahraga. Dia hanya menyandarkan kepada coba kalau ini. Kalau orang yang matang tauhidnya tadi, matang dalam masalah ini, alhamdulillah saya dikarunia oleh Allah kesehatan. Dan saya berikhtiar untuk sehat, minum inilah, lakukan ini. Jadi sebab tidak dijadikan sandaran ya. Nah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu. Nanti kita bikin seri yang kedua saja ya. Karena insyaallah nanti kita lanjutkan setelah selesai ini. Kita akan sempurnakan dengan seberapa besar kesalahan orang-orang yang punya keyakinan Allah punya anak. Atau sebelum itu sekuat apa keyakinan itu? Di sini kan dinyatakan lam yalid wa lam yulad. Tapi ada orang-orang yang meyakini Allah punya anak. Man haula? Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara wa ba'dul musyrikin. Yang diyakini anak Allah oleh orang-orang Yahudi siapa? Nah, ini kadang-kadang kita juga nggak tuntas. Padahal itu ada dalam Al-Qur'an. Uzair bin Allah, Uzair anak Allah itu keyakinan Yahud. Yang diyakini anak Allah oleh Nasara siapa? Isa ibnu Maryam. Yang diyakini putri-putri Allah oleh ba'dul musyrikin, oleh sebagian orang musyrik Arab dulu apa? Atau siapa? Malaikat. Malaikat itu menurut keyakinan sebagian orang musyrik adalah banatullah. Kurang ajar nggak mereka itu? Mereka kalau punya anak perempuan malu, mukanya merah, pada marah, dongkol, dikubur hidup-hidup. Tapi mereka menesabkan putri kepada Allah. Anak yang ditolak oleh mereka, yang dikubur hidup-hidup, ternyata dinisbatkan kepada Allah. Malaikat itu putri-putri Allah. Ini kurang ajar banget kan? Nah, akidah ini sekuat apa? Itu yang pertama. Kedua, semungkar apa? Ya, kalau antum faham ini, insya Allah, kalau ada orang umat beragama lain merayakan hari raya lahirnya seseorang yang diyakini itu anak Allah, nggak usah dikasih fatwa antum, ini tidak boleh. Antum akan menyelamatkan diri antum berkat taufik dari Allah karena adanya keyakinan ini. Tapi kalau umat Islam itu nggak paham masalah ini, dinasehati, kamu jangan ngucapin selamat kepada orang itu. Wow, pada lompat pagar itu.
Apaan sih gitu aja nggak boleh. Nah, masalahnya ya. Iya, kita itu kalau ngasih tahu orang nggak tahu masalahnya sebenarnya itu kadang-kadang ya wajar, ya kan? Ngapain sih, apa sih segitunya nggak boleh doain orang non muslim kalau mati supaya dirahmati oleh Allah, supaya amal ibadahnya diterima? Kenapa nggak boleh? Bahkan itu orang tua ya, benar gak? Oh, itu sudah bab-bab awal, tidak boleh memohonkan ampun untuk orang tua yang musyrik. Masih ingat babnya kan? Itu bab-bab awal ya. Tapi setelah bab itu apa? Bab itu apa? Tidak boleh memohonkan ampun kepada kedua orang tua yang musyrik. Tapi bab berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Masya Allah. Ya. Dari kitab itu banyak kita dapatkan ini. Termasuk misalnya ya, kenapa tidak boleh salam, mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim? Orang begini nih kalau tidak ngerti akal masalahnya pasti, wah ini agama keterlaluan, masa mengucapkan assalamualaikum aja nggak boleh. Tapi kalau orang yang faham, nggak usah dikasih tahu, ya, insya Allah lesannya tidak akan mengucapkan assalamualaikum untuk orang non muslim. Tapi kalau nggak tahu masalahnya, bagaimana kamu doakan selamat sementara pada dirinya itu ada penangkal, apa namanya, ya mental lah ibaratnya. Kamu doakan selamat, dia kafir. Kekafiran itu ada sumber malapetaka dunia akhirat. Kenapa kamu doakan ini? Islam dulu, baru. Ini kadang-kadang kepada orang kafir nggak salam, kepada sesama muslim juga nggak salam. Hah? Tapi kalau lewat kuburan itu aktif nyalam ya, assalamualaikum, kan aneh itu. Ya. Salam itu mestinya kita tebar untuk sesama muslim. Nanti kalau lewat kuburan kita salami juga. Kan aneh ya, ketemu orang nggak ada senyumnya, nggak ada salamnya, tapi kalau lewat kuburan tuh assalamualaikum ya ahlad diyar, telat lah. Mestinya itu sudah biasa kita berikan kepada mereka di dunia, kita lewat kuburannya tetap kita salami. Baik, insya Allah nanti kalau saya lupa ingetin ya, itu ada di dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu masih baca surah Al-Kahfi? Karena belakangan ada yang mengatakan dalilnya tidak valid misalnya. Ya tadi lagi-lagi khilaf masalah dalil, ya kan? Itu di awal itu bagaimana Allah merontokkan akidah Allah punya anak. Nanti kita tambahi lagi surah Maryam. Itu subhanallah bagaimana mungkarnya ini. Tapi orang Islam itu kadang-kadang nyaman banget, gak masalah dengar orang-orang punya keyakinan Allah punya anak. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.